Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Sepia Juni Jayatri. Saya murid SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, tahun ajaran 2019-2020. Saya di sini akan menjelaskan penggunaan berbagai alat sederhana yang menggunakan prinsip gerak harmonis sederhana. Nah, di sini saya juga dibimbing oleh Ibu Novia Chandrawati, SPD MPD. Langsung saja. Gerak harmonis sederhana. Nah, pengertiannya itu, gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik pada suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangannya. Banyaknya getaran setiap sekonnya selalu sama atau konstan. Setiap gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Apabila suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka geraknya disebut gerak olilasi atau getaran. Bentuk yang sederhana dari gerak periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonis sederhana. Nah, apabila dibuatkan grafik, gerak harmonis akan membentuk gerak sinus atau sinusoidal sebagai berikut. Dalam gerak harmonik, terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki benda di antaranya. Yang pertama itu ada simpangan atau Y, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan. Yang kedua ada amplitudo atau A besar, yaitu simpangan maksimum atau jarak terjauh. Yang ketiga ada frekuensi atau F kecil, yaitu banyaknya getaran setiap waktu. Yang terakhir ada periode atau T besar, yaitu banyaknya waktu dalam satu gerakan. Nah, jenis gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada gerak harmonik sederhana linier atau GHSL. Misalnya, penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada gerak harmonik sederhana angular atau GHSA. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Dalam materi ini ada beberapa syarat untuk sebuah fenomena dikatakan gerak harmonik sederhana, yaitu osilasinya periodik. Yang kedua, terdapat gaya pemulih pada osilasi tersebut. Yang ketiga, arah percepatan atau gaya yang bekerja mengarah ke titik keseimbangan. Yang keempat, terdapat inersia atau kelambanan yang menyebabkan overshoot atau melewati posisi keseimbangan. Beberapa contoh gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada gerak harmonik pada bandul. Ketika beban digantungkan pada ayunan A, tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Selanjutnya ada gerak harmonik pada pegas.
Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Kita lihat di sini pada gambar. Ya, kalau pegas itu dia memiliki panjang alami, tidak dibuat-buat ya. Ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang. Seperti ini. Meregang itu dalam artian yaitu bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyangkan. Nah, selanjutnya aplikasi gerak harmonik sederhana. Yang pertama ada shock absorber pada mobil. Ini gambarnya. Peredam kejut atau shock absorber pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston dan dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Yang kedua ada jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Ini adalah sebuah jam mekanik ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada garpu tala. Garpu tala dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titi nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, maka tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pola titi nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.